night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted. Shalom teman-teman teens, apa kabar semuanya? Kak Angel dan Kak Peter berharap teman-teman di rumah tetap sehat, tetap bersukacita ya. Walaupun pada saat ini kita masih beribadah secara online, tetapi teman-teman harus tetap bersukacita, bersama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah teman-teman, kita akan segera memulai ibadah kita. Mari semuanya kita mempersiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama menyembah Tuhan, sebab Dia Tuhan satu-satunya yang kita andalkan di dalam hidup kita, teman-teman. Mari bersama-sama dengan sungguh kita datang kepada Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
Tuhan. Shalom anak-anak di rumah, apa kabar? Senang sekali Pak Andri dapat menjumpai anak-anak walaupun secara online. Pak Andri berharap, berdoa anak-anak di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan sukacita, dalam keadaan yang bergembira, menjalani hidup penuh semangat karena tangan Tuhan yang kuat menjaga dan memelihara anak-anak. Kalau yang sedang sakit, ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Pak Andi berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan kesembuhan terjadi bagi anak-anak dan menikmati sukacita yang dari Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, sebelum kita sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa meminta pimpinan Roh Kudus sehingga kita bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan waktu untuk memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Yang lebih utama, kami mengucap syukur masih boleh ada di hadirat Tuhan dan mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak di rumah, beri kami telinga yang mendengar, pengertian yang baik, dan beri kami kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap dengar firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak di rumah, Pak Andri punya sebuah cerita yang Pak Andri akan sampaikan. Anak-anak bisa mendengar dan merenungkan apa yang Pak Andri mau sampaikan. Pada waktu dulu sekali, semua binatang, seluruh hewan-hewan berkumpul di satu hutan yang sangat besar. Dan ada 3 sahabat yang selalu bersama-sama dalam hutan tersebut dan mereka sering bercerita, sering berdiskusi. Yaitu ada singa, ada jerapah, dan ada semut. Suatu hari 3 sahabat ini sedang bersantai, sedang duduk dan mereka saling berdiskusi. Singa bilang, "Hai Pah dan Sam." Jadi jerapah dan semut dia bilang, "Menurut kalian berdua, siapakah yang paling dihormati, dihargai di hutan ini?" Dan menurut singa dia bilang katanya, "Menurut saya bahwa yang paling dihormati dan dihargai di hutan ini adalah saya," kata singa, "karena saya adalah raja hutan, raja rimba yang punya cakar, punya kekuasaan, punya kekuatan yang melebihi dari binatang-binatang apapun di hutan ini." Nah, jerapah dan semut melihat singa tersebut dan berkata, "Belum tentu engkau yang dihormati dan dihargai. Kalau gitu siapa yang paling dihormati dan dihargai di hutan ini?" Nah, jerapah bilang, "Saya, tentunya saya." Jerapah menambahkan bahwa saya adalah binatang yang paling dihormati di hutan ini. "Kenapa?" tanya singa dan juga semut. "Karena saya binatang yang paling tinggi dari semua binatang di hutan ini." Singa tidak bisa berkata-kata, tapi semut langsung menyambung apa yang disampaikan jerapah. Semut bilang, "Bukan kamu yang dihargai dan dihormati di hutan ini, dan juga bukan singa yang paling dihormati dan dihargai di hutan ini. Saya," kata semut, "yang paling dihargai dan dihormati di hutan ini." Wah, singa dan jerapah terbelalak. "Kenapa kamu, semut?" Nah, semut bilang begini, "Karena setiap binatang di hutan ini, kalau mereka berbicara dengan aku, mereka selalu tunduk dan berbicara dengan aku. Tandanya mereka menghormati aku." Nah, anak-anak di rumah, sebuah ilustrasi yang cukup lucu, tapi Pak Andri mau sampaikan bahwa untuk kita mendapatkan penghormatan dan penghargaan, tidak harus dari orang lain, tapi diri kita, di dalam diri kita, Tuhan begitu menghormati dan menghargai kita sehingga kata firman Tuhan, karena begitu besar kasih, penghormatan dan penghargaan Tuhan terhadap kita, maka Tuhan memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib sehingga kita bisa memperoleh hidup yang kekal dan hidup bersama-sama dengan Yesus. Jadi itu yang lebih luar biasa, bahwa di dalam kita
ada kasih Kristus, ada penghormatan dan penghargaan dari Allah di dalam Kristus yang membuat kita menjadi anak-anak Allah yang mendapatkan penghargaan dan penghormatan yang tinggi di hadapan Tuhan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, kita lanjut kepada firman Tuhan hari ini yang terambil di Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Pak Andri bacakan buat kita semua Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, hari ini kita sama-sama belajar dari firman Tuhan dari kitab Amsal yang dimulai dengan dia bilang, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Nah, anak-anak di rumah, kata pemalas di kitab Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 ini mengandung dua makna, mengandung dua arti. Yaitu yang pertama, kata pemalas atau kata malas ini terambil dari kata sifat yang berarti mempunyai sifat malas, lamban, enggan, menunda-nunda yang harusnya dia kerjakan. Jadi kata malas itu mengandung dua arti. Arti yang pertama, dia malas, dia lamban, dia enggan, dan dia menunda apa yang harus dia kerjakan. Arti yang kedua dari kata malas atau pemalas diberi imbuhan pe. Jadi menunjukkan kepada pribadi atau personal atau seseorang yang mempunyai sifat yang lalai dan tidak mau melakukan. Jadi kata pemalas artinya menunjukkan kepada seseorang, pada satu pribadi yang mempunyai sifat malas, lamban, enggan, menunda yang harus dikerjakan, lalai, dan dia tidak mau melakukan. Nah, firman Tuhan ini ditunjukkan kepada orang yang mempunyai sifat malas, lamban, enggan, dan tidak mau melakukan. Dan firman Tuhan berkata, perhatikanlah semut dan jadilah bijak. Nah, menarik anak-anak di rumah, Tuhan mengajar kita lewat banyak hal. Tuhan bisa pakai apapun di sekeliling kita untuk kita dapat belajar dan menjadi lebih baik. Jadi bisa kita belajar di sekolah, bisa kita belajar di lingkungan kita, bisa kita belajar lewat ciptaan Tuhan, alam semesta, dan juga lewat binatang, lewat hewan yang ada di sekeliling kita. Nah, tujuan dari pembelajaran yang Tuhan mau kita belajar yaitu supaya kita menjadi lebih baik. Artinya sifat dan kebiasaan kita berubah menjadi anak-anak yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Nah, mari kita belajar sama-sama tentang kata malas yang tadi sudah Pak Andri sampaikan, bahwa bahasa kekinian dari kata malas yaitu kaum rebahan. Anak-anak pasti tahu kaum rebahan atau mager, malas gerak. Nah, Amsal mengajak kita untuk belajar dari semut. Di Alkitab sendiri mencatat ada 3 kali Alkitab bilang belajar dari semut, perhatikanlah semut dan jadilah bijak. Sesuatu yang disebutkan lebih dari 1 kali berarti sangat penting dan patut kita pelajari. Nah, mari kita sama-sama belajar dari semut dan membuat kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Yang pertama, kita baca sama-sama tadi di Amsal pasal 6 ayat yang ke-7, dia bilang begini, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, anak-anak di rumah, poin pertama dari perhatikan dan belajar dari bangsa atau dari kaum semut, dari hewan atau binatang yang semut, maka yang perlu kita belajar bahwa mereka selalu bekerja, selalu melakukan tugas tanggung jawab mereka tanpa harus ada yang menyuruh-nyuruh. Amsal bilang tidak ada pemimpin, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang suruh-suruh, tapi mereka bekerja. Mereka melakukannya dengan taat, dengan setia. Poin pertama dari pelajaran kita memperhatikan semut di sekeliling kita, bahwa mereka adalah hewan atau binatang yang taat dan setia.
melakukan tugas dan tanggung jawab mereka tanpa harus diawasi, tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus diperintah, tanpa harus dijaga. Mereka melakukan itu setiap hari. Nah, anak-anak di rumah, maksud dari firman Tuhan waktu kita belajar dari semut, kita ambil satu sifat mereka yang sangat baik, yaitu mereka taat dan setia. Apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak, kita kerjakan itu. Walaupun tidak ada yang lihat, walaupun tidak harus disuruh-suruh, tidak harus diperintah-perintah, tidak harus dimarah-marah. Tapi kita kerjakan itu dengan taat, kita kerjakan itu dengan kesetiaan, dan kita lakukan itu dengan penuh tanggung jawab, karena itu yang menjadi tugas-tugas kita. Nah, seperti itu anak-anak, seperti itu. Semut, walaupun tidak ada pemimpin, tidak ada pengawas, tidak ada yang mengatur, tapi mereka mengerjakan, mengumpulkan makanan. Pada waktu musim panas mereka mengumpulkan makanan, pada waktu musim yang harus mereka bekerja untuk musim panen ke depan, untuk musim hujan di mana mereka tidak bisa bekerja mengumpulkan makanan, mereka sudah mengerjakan. Nah, poin pertama dari pelajaran kita untuk belajar dari semut, bahwa walaupun tidak ada yang lihat, tidak ada yang perintah, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang suruh, tapi kita mau tetap taat dan setia. Nah, anak-anak Tuhan harusnya memiliki sifat ini, taat dan setia. Karena walaupun tidak selamanya orang tua di rumah mengawasi dan menyuruh kita, tidak selamanya guru-guru di sekolah mengawasi dan memerintah kita, tidak selamanya orang-orang di sekeliling kita, kakak-kakak rohani, para pengajar-pengajar teens menyuruh dan mengawasi kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan, dan Tuhan menuntut untuk kita taat dan setia, melakukan firman Tuhan setiap hari, mengerjakan itu dengan taat dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-8 kita perhatikan sama-sama, dia bilang bahwa ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, poin yang kedua yang kita belajar dari semut, bahwa semut ini rajin dalam bekerja. Nah, kita bisa perhatikan bahwa kalau kita menumpahkan makanan, kita menumpahkan misalnya gula atau makanan yang manis-manis, waktu kita mau pergi mengambil sapu, tiba-tiba semut sudah duluan di situ. Wah, mereka sangat rajin dalam bekerja. Jadi mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah untuk tidak bekerja. Mereka rajin dalam bekerja, dan mereka juga terkenal dengan tidak pernah putus asa. Mereka tidak pernah putus asa. Mereka selalu rajin bekerja dan mereka tidak pernah putus asa. Dari mana Pak Handri tahu bahwa semut tidak pernah putus asa? Pak Handri pernah melakukan percobaan di rumah dan ambil satu ekor semut, taruh di meja, terus ambil kapur dan garis di depan jalan semut itu, di depan jalannya. Dan waktu dia tahu ada penghalangnya, dia pasti mencari jalan lain. Waktu kita garis lagi, dia tahu ada penghalang, dia cari jalan lain. Sampai dia harus berhasil melewati penghalang yang ada di depan. Nah, ini juga yang harusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan, anak-anak orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak 3G Teens, bahwa milikilah sifat yang rajin dalam bekerja dan juga tidak putus asa waktu ada tantangan, waktu ada halangan, waktu ada rintangan. Jangan pernah putus asa, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap rintangan, tantangan, hambatan yang ada di depan kita. Nah, semut seperti itu. Semut ini luar biasa. Pak Handri coba baca dan coba mencari tahu tentang semut ini. Mereka punya kira-kira 12.500 jenis semut yang ada di seluruh dunia, dan mereka banyak hidup di daerah-daerah panas karena mereka bisa bertahan hidup lebih lama di daerah-daerah yang panas, dan mereka digolongkan di dalam sebuah kelompok hewan atau binatang yang paling kuat karena mereka mampu mengangkat
beban yang beratnya 50 kali lebih berat dari berat tubuh mereka. Wow, ini semut adalah binatang atau hewan yang sangat kuat, dan itu yang membuat mereka rajin dalam bekerja dan tidak pernah putus asa. Nah, poin kedua yang kita sama-sama belajar dari semut, bahwa jadilah orang percaya, orang Kristen Tridentines yang terus rajin bekerja, berusaha, apa yang dipercayakan di tangan dikerjakan sampai selesai. Jangan menunda-nunda, jangan meninggalkan tanggung jawab atau meninggalkan pekerjaan dengan setengah-setengah. Kerjakan sampai habis dan jangan putus asa. Kalau ada tantangan, kalau ada hambatan, kalau ada rintangan dalam setiap tugas yang diberikan, jangan mundur, jangan menyerah. Cari jalan keluar bersama Tuhan, cari pertolongan bersama orang-orang percaya untuk terus berjalan dan jangan menyerah, jangan putus asa, bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan-jalan yang terbaik dan memberi kita kemenangannya bersama Tuhan. Dan Tuhan selalu memberi kita kemenangan waktu kita mau belajar untuk tidak putus asa dan tidak menyerah. Nah, anak-anak di rumah, menjadi sesuatu pembelajaran yang luar biasa dari seekor semut yang kecil, tapi dia tidak pernah putus asa. Nah, kita anak-anak Tuhan, Tuhan beri kita hikmat, Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan beri kita kemampuan supaya kita jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa. Memang kondisi pandemi, kondisi sekarang ini membuat kita hampir-hampir menyerah dan berputus asa. Tapi sekali lagi firman Tuhan hari ini lewat semut mengajarkan kita untuk tetap rajin dalam berusaha, tetap rajin dalam bekerja, rajin dalam belajar, dan jangan menyerah dan jangan berputus asa. Yang ketiga, kita sama-sama belajar dari semut bahwa semut ini adalah kelompok hewan atau binatang yang hidupnya selalu bersama-sama. Nanti anak-anak belajar kalau di sekeliling, di lingkungan rumah, lihat kalau ada semut. Semut tidak pernah hidup sendiri-sendiri. Semut tidak pernah hidup satu, tapi dia selalu bersama-sama. Dia hidup berkoloni, dia hidup bersama-sama. Dan dia saling membantu. Teman-teman, anak-anak di rumah kalau perhatikan semut, kalau mereka mau mengangkat sebuah sisa-sisa makanan atau apapun, mereka selalu bersama-sama, saling menolong, hidup bersama-sama. Nah, poin ketiga dari pembelajaran kita memperhatikan semut, bahwa jadilah anak-anak Tuhan, jadilah keluarga Allah, jadilah orang Kristen yang hidup bersama-sama. Jangan hidup sendiri, jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Mari hidup bersama-sama, saling tolong-menolong. Yang kuat menolong yang lemah meminta tolong kepada yang kuat. Hidup bersama-sama dan saling tolong-menolong. Bukankah itu yang Tuhan mau sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Tridentines, untuk hidup bersama-sama, saling menolong, saling memberi nasihat, saling memberi teguran kalau ada yang berbuat salah, saling mendoakan untuk kita sama-sama kuat di musim yang berat ini. Nah, anak-anak di rumah, Pak Andri akan tutup dengan cerita atau dengan ayat firman Tuhan dari perjanjian yang baru ditulis oleh Rasul Paulus, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan yang memberitakan tentang Tuhan, tentang Injil, tentang kabar baik, tentang keselamatan kepada banyak orang pada waktu itu. Tetapi dia tetap bekerja, dia tetap melakukan tugasnya untuk bekerja. Dia tidak meminta-minta, dia tidak berharap kasihan dari orang lain. Walaupun dia melayani Tuhan, tapi dia tetap bekerja untuk bisa menikmati roti atau berkat yang dia harus terima. Nah, anak-anak di rumah, kita baca di 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-10, Pak Henry bacakan buat kita. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Jadi Paulus bilang bahwa kamu harus lihat teladan kami, bahwa kami tidak bermalas-malasan dalam bekerja. Kami tidak
tidak berleha-leha dalam pelayanan kami. Justru kami bekerja karena itu memberi teladan bagi kamu. Nah, anak-anak di rumah, kenapa kita harus rajin, kenapa kita harus taat dan setia, kenapa kita harus hidup bersama-sama untuk supaya kita jangan bermalas-malasan, karena kita mau memberi teladan yang baik bagi orang-orang yang memperhatikan hidup kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita memberi contoh, kita memberi teladan yang baik. Bayangkan kalau kita malas-malasan, bayangkan kalau kita menunda-nunda pekerjaan, bayangkan kalau kita lalai, bayangkan kalau kita tidak mau melakukan apapun. Itu yang menjadi teladan bagi orang lain. Orang lain pun tidak mau melakukan, orang lain pun enggan, orang lain pun malas. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Rasul Paulus dalam firman Tuhan di 2 Tesalonika bilang, jadilah teladan. Jangan lalai, jangan bermalas-malasan dalam berusaha, dalam bekerja, dalam belajar. Sehingga waktu orang lain melihat hidupmu, mereka diberkati oleh karena teladan, kerajinanmu, semangatmu, dan juga ketaatan dan kesetiaanmu. Yang kedua, di ayat yang ke-10 dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Rasul Paulus menutupnya atau memberi peringatan yang keras kepada jemaatnya. Dia bilang begini, jika seorang tidak mau bekerja, jika seseorang tidak mau berusaha, tidak mau melakukan, tidak mau bertanggung jawab, di situ dikatakan janganlah ia makan. Wow, ini keras. Nah, anak-anak di rumah, jadilah pribadi yang mau berusaha, mau bekerja, mau melakukan setiap tanggung jawab dengan taat, dengan setia. Jangan enggan, jangan lalai. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, apa yang orang tua percayakan, apa yang guru-guru percayakan, apa yang kakak-kakak pengajar percayakan. Kerjakan itu dengan baik, kerjakan dengan taat dan setia. Kerjakan bersama-sama, saling tolong menolong. Karena itu menjadi sesuatu yang membukakan pintu berkat bagi kita waktu kita berusaha bekerja. Tuhan akan membukakan pintu berkat, keberhasilan, kesuksesan, dan juga kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadilah anak-anak yang rajin, jangan jadi anak-anak yang pemalas. Jadilah anak-anak yang taat dan setia, jangan jadi anak-anak yang tidak setia dan tidak taat. Jadilah anak-anak yang bertanggung jawab, dan biarlah berkat Tuhan terus mengejar kita, berkat Tuhan yang terus membawa kita menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita semua berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan untuk belajar firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat dan setia. Jadikan kami pribadi-pribadi yang bertanggung jawab Tuhan, walaupun tidak ada orang yang lihat, walaupun tidak ada orang yang awasi, walaupun tidak ada orang yang memberi perintah, tapi kami mau mengerjakan tugas-tugas kami dengan taat dan setia, karena kami tahu dan percaya bahwa Tuhan melihat dan Tuhan pasti membalas, memberkati setiap kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, jadikan kami anak-anak yang rajin. Kami mau rajin dalam bekerja, berusaha, belajar, berdoa, beribadah. Kami mau rajin Tuhan, supaya kami jangan cepat-cepat menyerah. Kami jangan cepat-cepat putus asa dengan keadaan, dengan situasi ini. Tapi kami mau tetap percaya, kami mau tetap mengerjakan tugas kami, karena kami tahu Allah selalu memberi jalan keluar. Allah memberi kami kekuatan dan berkat Tuhan, berkemenangan atas kami semua. Kami juga berdoa Tuhan, jadikanlah kami pribadi yang tidak egois Tuhan. Kami mau hidup bersama-sama, saling menolong, saling menasehati, saling menegur, saling mendoakan satu dengan yang lain. Bergandengan tangan untuk tetap kuat di musim yang berat. Tapi kami percaya waktu kami bersama-sama, kami mampu melakukan
apapun yang Tuhan anugerahkan dan percayakan di hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan turun bagi kami semua. Anak-anak di rumah, Tuhan berkati mereka. Walaupun musim ini sulit, tapi kasih setia Tuhan, kekuatan Tuhan, pembelaan, perkenanan Tuhan memampukan mereka berjalan dan menang di musim ini. Terima kasih Bapa, berkati hidup mereka, berkati pendidikan mereka, kesehatan mereka, Tuhan berkati. Tuhan Yesus, saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati persembahan syukur yang akan diberikan oleh anak-anak. Biar mereka beri dengan hati yang mengasihi, mencintai Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat mengumpulkannya di rumah, kemudian dititipkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari semuanya bersama-sama kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Nah, anak-anak di rumah, kita akan sama-sama bersyafaat, berdoa bagi bangsa, bagi gereja, bagi semua anak-anak di rumah. Kita sama-sama berdoa dan nanti akhir doa nanti Pak Andri akan memberkati anak-anak di rumah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa.
Terima kasih buat kesempatan untuk memuji, menyembah, dan menikmati mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur, beri kami kekuatan untuk mampu melakukannya dalam sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami mau mendoakan bangsa negara kami Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, dan kami berdoa di dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun bagi bangsa, provinsi, dan kota kami, pemimpin-pemimpin kami, diberi hikmat, diberi roh takut akan Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka memutuskan, mereka membuat program-program yang mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bagi Kota Kupang. Terima kasih Bapa di sorga, berdoa bagi TNI, polisi yang menjaga bangsa, provinsi, dan kota kami. Tuhan memberi kekuatan, perlindungan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dengan seluruh program, dengan seluruh kebutuhan-kebutuhan gereja, rencana pembangunan gereja. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan beri pertolongan, Tuhan beri pembelaan, Tuhan biarlah perkenanan Tuhan turun senantiasa bagi gereja kami dalam setiap program dan proses pembangunan gedung gereja. Kami berdoa buat gembala kami, Pendeta Charles Bezi dan keluarga, ada dalam hikmat, perlindungan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mendoakan anak-anak kami yang di rumah, berkati keluarga, berkati orang tua, pekerjaan orang tua mereka, berkati kesehatan mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan turun bagi mereka sekeluarga. Tuhan jauhkan, lepaskan mereka semua dari yang jahat, dan biar mereka terus menikmati hari-hari hidup mereka di dalam perkenanan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Anak-anak di rumah, ibadah kita sudah selesai. Kedangkan tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran terus memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal bersama kita di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memimpin, menuntun, mengajar kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Teman-teman jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah sini, dan juga mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan menjagai kita semua. Sampai jumpa. God bless you and we love you. Bye. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength.